Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Wardianingsih dengan NIM 105841112723. Saya dari kelas B Jaringan Komputer dengan mata kuliah Ethical Hacking dan Penetration. Pertama di sini kita langsung masuk saja ke Firefox untuk menjelaskan bagian poin 1. Poin 1 bagian 1 ya. Di sini kita langsung cari saja perusahaan. Nah, karena di sini saya mengambil PT Kawasan Industri Makassar, jadi saya langsung saja membuka ini untuk mencari informasi terkait seputaran perusahaan itu tersendiri. Karena di sini PT Kawasan Industri Makassar itu sudah memiliki web sendiri. Nah, ini terkait informasi perusahaan ya, dan di situ juga saya menaruh Gmail ini adalah jika kita ingin mengetahui tentang informasi sekitaran PT Kimia Makassar, kemudian juga ada beberapa di situ saya mengecek email PT Kimia Makassar, dan di situ juga sudah ada langsung ya, dan itu email satu-satunya tapi bukan email ini ya. Di sini juga lengkap dengan nomor teleponnya. Ini sudah sangat lengkap. Dan di situ kita diminta untuk menampilkan setidaknya 5 Gmail ya. Jadi di sini saya hanya menemukan 1 Gmail, dia hanya menggunakan 1 Gmail. Langsung saja. Sebentar saya tampilkan di layar ya, karena di sini hanya khusus Firefox saja. Jadi di situ saya menggunakan Linux, saya langsung masuk ke Linux, terus masuk ke Linux, kemudian gunakan host minte mx.ptkimamakassar.com.id. Nah, di situ akan tampil ptkimamakassar.com.id, mail is handled by 0. Berarti di situ email utama yang digunakan PT Kimia Makassar yaitu hanya email ptkimamakassar.com.id saja. Dan di situ juga saya menampilkan beberapa pencarian untuk host admin. Terus ada juga tentang portal PT Kimia Makassarnya, tapi di situ memang tidak menemukan sama sekali email, dan di situ di perusahaan tersebut hanya menggunakan satu-satunya email yaitu PT Kimia Makassar. Nanti saya juga tampilkan sebentar. Dan di situ juga kita diminta menampilkan informasi. Untuk terkait informasinya kan di sini sudah ada ya informasi perusahaannya itu. Nah, ini informasi karyawan penting dalam perusahaan tersebut. Di karyawan penting dalam perusahaan tersebut yang pertama ada GM Human Capitals, kemudian ada Chief Executive Officer, dan kemudian di sini ada juga Presiden, Direktur, dan di sini tiga-tiganya sangat jelas profil mereka sebagai apa ya di perusahaan PT Kimia Makassar ini. Nah, di PT Kimia Makassar itu poin 4 disuruh kita mencari bagian dia menggunakan alat apa saja. Nah, langsung saja kita masuk di aplikasi ini, Weblazer. Nah, karena di sini saya sudah login dan sudah menghubungkannya di Firefox, jadi tampilannya sudah seperti ini, dan di sini kita bisa melihat dia menggunakan teknologi apa-apa saja. Nah, di sini dia ada menggunakan blogs-nya, dia menggunakan WordPress, untuk CMS-nya dia menggunakan WordPress juga. Kemudian di situ kita di bagian PT Kimia Makassar itu kita ambil yang penting-penting saja ya. Jadi di sini database-nya dia menggunakan MySQL. Kemudian untuk programming language dia menggunakan PHP. Untuk video players-nya dia menggunakan Media Element JS. Kayaknya sudah cukup. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa lihat mengenai company information, kontaknya, email address-nya. Cuman di sini tidak tampil karena mungkin harus berbayar ya. Nah, baik, langsung saja. Tadi di poin pertama itu, di situ kita disuruh menjelaskan mengenai passive reconnaissance atau pengintaian pasif. Nah, di bagian 2 ini kita langsung masuk ke active reconnaissance atau pengintaian aktif. Dijadikan saya menggunakan perintah ipconfig untuk memastikan detail jaringan dari laptop yang akan dijadikan target. Dari output terlihat bahwa adapter yang aktif adalah wireless LAN adapter WiFi. Pada bagian ini, alamat IPv4 itu yang diberikan oleh jaringan adalah 10.161
202.185 dengan subnet mask 255.255. Dan default gateway-nya itu 10, 161, 202, dan 212. Informasi penting karena di sisi lain Kali Linux tadi saya sudah mendapatkan IP-nya yaitu 10, 161, 202, 208 sebagai attached care, sehingga untuk proses active reconnaissance-nya saya menggunakan 10, 161, 202, 185 sebagai IP targetnya. Nanti semua perintah NAP-nya itu dan analisis paket di WordSec-nya yang saya lakukan akan selalu mengarah ke IP ini. Nah, di sini saya memasukkan sudoku sebagai untuk passwordnya, supaya di sini ROM-nya langsung terbaca bahwa ini punya saya. Nah, di sini sudah tampil IP-nya. Jadi di situ yang hidup itu hanya ada satu IP address yang hidup ya. Jadi di situ dari kode yang saya masukkan nmap itu di situ terlihat dengan pesan bahwa 100 port TCP berada dalam keadaan filtered atau no respond, sehingga tidak ada satupun port TCP yang muncul sebagai open. Pada tahap pemindaian UDP, saya menjalankan perintah nmap -so di situ untuk memeriksa 100 port UDP standar pada host target. Selama proses scan, nmap menampilkan statistik progres bahwa UDP scan sedang berjalan dan menyelesaikan sekitar 40% sebelum akhirnya selesai dalam waktu 21 detik. Setelah selesai, laporan NAP menunjukkan bahwa host 10.161.202.185 terdeteksi aktif dengan latensi sekitar 0,0074 detik. Namun seluruh 1000 port UDP yang dipindai berada dalam kondisi ignored status atau diringkas sebagai open filtered UDP ports atau tidak ada respon. Artinya untuk setiap port yang dicoba tidak menerima jawaban yang cukup untuk menyimpulkan apakah port ini benar-benar terbuka atau ditutup oleh firewall, sehingga statusnya digabung sebagai open tapi difilter. Hasil ini mengindikasikan bahwa pada lapisan UDP, host atau firewall-nya itu menerapkan kebijakan yang sangat ketat. Paket UDP dari luar tidak diberi respon yang jelas sehingga pemetapan port UDP-nya dari sisi penyerangannya menjadi sangat terbatas. Pada tahap kedua ini, saya melakukan service and version detection dengan NAP mengetahui layanan apa yang berjalan pada port TCP target. Dan jika memungkinkan versinya, untuk itu saya menjalankan perintah NAP -sf 10.161 202.185. Perintah -sf ini membuat NAP mengirim probe khusus ke port-port yang terdeteksi terbuka dan mencoba membaca banner atau respon layanan untuk di fingerprint. Hasil scan menunjukkan bahwa host yang saya gunakan tadi terdeteksi aktif dengan latensi sekitar 0,0045 detik, namun NAP melaporkan bahwa seluruh 100 port TCP tersebut dalam keadaan ignore status atau diringkas sebagai 100 filter TCP ports no response. Artinya untuk semua port TCP standar NAP tidak mendapatkan respon yang cukup, kemungkinan besar karena firewall di Windows atau perangkat jaringan memblokir koneksi tersebut, sehingga tidak ada satupun port yang bisa diidentifikasi servisnya, apalagi versinya di bagian bawah. NAP menuliskan Service Detection Performed, menandakan bahwa proses deteksi sudah dijalankan, tetapi ada layanan yang berhasil di fingerprint karena semua port TCP benar-benar terfilter. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi eksternal, target cukup terlindungi di level TCP, namun sebagai pentester yang tidak bisa mendapatkan informasi detail. Kemudian kita langsung masuk saja di US fingerprinting. Selanjutnya saya mencoba US fingerprinting untuk menebak sistem operasi target saya menggunakan opsi min-o untuk US detection dan juga untuk melakukan scan agresif yang menggabungkan US detection, service detection, dan script.
Tadi kan kita sudah menjalankan kodenya, dan di sini langsung saja kita jelaskan untuk bagian US fingerprinting-nya, saya menggunakan perintah NAP min0 untuk mencoba mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan target. Opsi 0 memerintahkan NAP menjalankan US detection dengan cara mengirim beberapa jenis paket ke host dan membandingkan pola responsnya dengan database fingerprint sistem operasi yang dimiliki NAP. Hasil scan menunjukkan bahwa host 10.161.2.185 berstatus up dengan latensi sekitar beberapa detik, namun setelah seluruh port TCP yang dicek berada dalam keadaan filtered, no respond, sehingga tidak ada port yang jelas-jelas open maupun close. Karena data yang didapat sangat terbatas, NAP menampilkan pesan too many fingerprints match this host to give specific US details. Artinya, pola respon jaringan target cocok dengan terlalu banyak kemungkinan US dan NAP yang tidak bisa menyebut apakah ini Linux atau Windows tanpa banyak router. Kesimpulannya, US detection sudah dilakukan, tetapi akibat konfigurasi firewall yang sangat ketat, sistem operasi target tidak bisa diidentifikasi secara spesifik hanya dari hasil fingerprinting NAP ini. Karena kita sudah masuk di bagian network protokol analisis, yaitu poin 4 di WRSEC. Jadi di situ saya melakukan analisis protokol jaringan menggunakan WRSEC-nya untuk melihat paket yang lewat selama proses pemindahan aktif. Nah, di sini juga saya jelaskan di laporan, langsung saja kita tekan eto. Setelah itu di sini akan berjalan. Sebelum itu kita akan masuk di bagian kita akan jalankan scan NAP ke target saat WRSEC pertama. Nah, ini kita jalankan scan NAP ke target saat WRSEC merekam. Sebelum menjalankan ini, kita memasukkan kode tentang ini. Tadi kita memasukkan kode yang ini ya. Ini dia untuk menjalankan scan NAP-nya ke target saat WRSEC merekam ya. Jadi perintahnya itu NAP min SS dengan IP targetnya. Kemudian kita tadi kan masukkan NAP min SS, itu dia fungsinya untuk men-scan ke 1000 port TCP standar di target. Tujuannya dia untuk melihat apakah ada port TCP yang open, close, atau filtered sebagai dasar pemetaan layanannya. Tujuan mengecek status port UDP yang penting sering digunakan layanan infrastruktur, apakah open atau open filtered atau closed. Nah, ini tampilan SCN-nya. Di situ kan tadi kita apply display filter. Di situ dia filter semua traffic ke target 10.161.201.185. Di sini kita masukkan kode untuk TCP dan targetnya saja. TCP ke target. Jadi di situ warna abu-abu itu tidak berpengaruh ya teman-teman. Di situ dia paket-paket abu-abu ini adalah TCP SCN dari attach-ker ke target selama proses port scanning. Kalau sudah sampai situ, kita akan ke UDP target. Itu tadi kan TCP-nya, jadi sekarang kita ke UDP-nya. Jadi yang ditampilkan hanya paket UDP yang melibatkan IP Windows ini. Kemudian yang terlihat di situ banyak paket MDNS,
LLMNR, DNS dari, dan ke 224.0.0.251 atau alamat multicast lain. Ini query nama host lokal dari Windows, misalnya laptop ini dari Windows laptop yang saya gunakan. Ada juga paket TFTP dan UDP dengan port sumber 5353 dan sebagainya. Ini cocok dengan hasil NAP UDP yang tadi menunjukkan port 53, 67, 68, 69, 123, dan 161. Dia berstatus open tapi difilter. Nah, bagian bawah frame detail itu menunjukkan satu paket UDP yang 10.161.202.185 ke 224.251 dengan protokol MDNS. Nah, yang ini. Kemudian di situ responnya Windowsmu sedang merespon permintaan nama host di jaringan lokal. Bagian bawah frame detail itu menunjukkan satu paket UDP ke 224.251. 224.251. Nah, pada tampilan ini, di sini kita diberitahukan bahwasanya protokol MDNS multicast DNS itu dia berstatus respon, artinya Windows sekarang sedang merespon permintaan nama host di jaringan lokal. Nah, kayaknya cukup sekian ya. Nah, sebelum itu di sini kan tidak ada tampilan outputnya ya, jadi outputnya itu ada langsung di laporan. Di situ juga saya menjelaskan beberapa bagian di laporan tersebut mengenai hasil output layanan port layanan versinya, potensi. Di situ saya menjelaskan hasil output layanannya, kemudian di situ juga saya menjelaskan potensi kerentanan dan analisisnya, kemudian di situ juga saya menjelaskan wordset capture di ethos saat scan. Ada semua di bagian outputnya, jadi saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.